Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Semoga anak-anak Miss selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Welcome back to the classroom, Nak. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, Nak ya. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA, tema 3 subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Materi yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang kerusakan lingkungan serta mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Anak-anakku, interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Misalnya, kerusakan lingkungan. Masalah keseimbangan lingkungan timbul karena perubahan lingkungan yang tidak mendukung kehidupan manusia, oleh karena eksploitasi alam tanpa menjaga lingkungan kita. Nah, anak-anakku, berikut ini beberapa masalah keseimbangan lingkungan. Yang pertama, kerusakan hutan yang terjadi karena penggundulan hutan akibat kegiatan penebangan liar dan juga peningkatan kegiatan pertanian dengan sistem ladang berpindah. Jadi, penebangan secara ilegal. Selanjutnya, penurunan keanekaragaman hayati yang terjadi karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, pertanian monokultur, dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sehingga sumber daya alam kita akan rusak. Yang ketiga, penurunan kualitas air yang terjadi karena kegiatan industri di hulu sungai serta penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Selanjutnya, penurunan kualitas kesuburan tanah yang terjadi karena pembangunan pabrik yang mengabaikan kelestarian lingkungan, penambangan batu bara, serta perkebunan karet dan kelapa sawit. Berikutnya ada penumpukan sampah yang terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, kurangnya jumlah tempat sampah, dan juga belum adanya pengolahan tempat sampah yang memadai, sehingga sampahnya akan menumpuk, Nak. Selanjutnya, banjir yang terjadi karena buruknya sistem drainase, kerusakan hutan, dan penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Jadi, dari hal kecil kita membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu upaya kita untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan kita. Nah, selanjutnya kita bahas upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian tanaman. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, menanami pohon di pinggir jalan. Yang ketiga, tidak mencemari laut dengan limbah. Yang keempat, melakukan tebang pilih, artinya menebang sesuai ukuran dan usia tanaman. Yang kelima, melakukan kerja bakti dengan tujuan membersihkan lingkungan dari sampah dan kotoran lainnya. Yang keenam, tidak menangkap ikan dengan pukat harimau, bahan peledak, dan racun tadi. Selanjutnya, pemeliharaan dan pemupukan tanaman tanpa bahan kimia berbahaya dan mencemari lingkungan. Dan lain-lain.
Nah, tujuan dari upaya pelestarian tumbuhan ini salah satunya ada menjaga keseimbangan ekosistem kita agar kehidupan di bumi kita ini tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu seperti makanan kita, bangunan, maupun obat-obatan. Nah, yang ketiga, mengurangi bahan polutan pencemaran udara yang diserap oleh pohon kita. Selanjutnya, anak-anak kita akan membahas mengenai tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup yang memiliki akar, batang, daun, adapun buah, biji ya. Nah, tumbuhan ini memiliki beberapa bagian, Nak. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda tentunya. Untuk lebih jelas, kita ke slide berikutnya. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang sangat penting. Akar berada di dalam tanah. Akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Adapun fungsi akar, yang pertama menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, yang kedua menyerap air dan mineral dari dalam tanah, yang ketiga sebagai tempat menyimpan makanan misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Dan yang keempat membantu penyerapan oksigen di udara seperti pada tumbuhan bakau. Nah, akar ini terdiri dari berbagai bagian tadi. Ada rambut akar, ada tudung akar, pangkal akar, cabang akar ya, bisa dilihat di gambar, Nak. Nah, seperti yang Miss jelaskan tadi, jadi seperti contohnya rambut akar ini atau bulu akar berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sedangkan tudung akar berguna untuk melindungi akar pada waktu untuk menembus tanah ya. Adapun jenis-jenis akar. Menurut bentuknya, akar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Anak-anak bisa melihat di gambar ini ya, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Misalnya, akar kelapa, akar pepaya. Nah, akar serabut ini berbentuk seperti serabut, Nak. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Nah, ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut hampir sama. Jadi, akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil. Jenis monokotil itu artinya biji berkeping tunggal. Selanjutnya ada akar tunggang. Akar tunggang yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua, artinya tumbuhan jenis dikotil. Misalnya, akar kopi, mangga, jambu, jeruk, kacang, dan lain-lain. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. Namun demikian, tumbuhan berkeping dua ini yang ditanam dengan cara dicangkok tidak mempunyai akar tunggang. Jadi kalau tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan mempunyai akar serabut. Nah, anak-anakku, ada beberapa tumbuhan yang mempunyai akar khusus. Jadi ada bentuk akar lain pada tumbuhan khusus, yang dimana tentunya mempunyai kegunaan dan sifat khusus, Nak ya.
Yang pertama ada akar gantung. Akar gantung biasanya kita lihat pada pohon beringin. Akar gantung tumbuh pada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar itu kemudian menggantung di udara, ya. Sering sekali kita lihat akar gantung pada pohon beringin, ya. Selanjutnya yang kedua ada akar napas. Akar napas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Akar itu tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air. Akar napas berguna untuk keluar masuknya udara ke dalam tumbuhan. Misalnya akar pohon bakau. Nah, anak-anak, selanjutnya ada akar tunjang. Akar tunjang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu tumbuh ke segala arah, gunanya untuk menunjang agar batang tidak rebah, misalnya akar pada pohon pandan. Selanjutnya, yang terakhir ada akar pelekat. Akar pelekat sering sekali kita lihat pada tanaman sirih. Biasanya lekat pada kayu ataupun tembok, ya. Akar pelekat ini tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk menempelkan tumbuhan itu pada kayu tadi atau tembok ataupun tumbuhan lain. Nah, biasanya kita temukan contoh akar ini pada tumbuhan sirih dan lada. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan ada batang. Batang adalah sumbu tumbuhan tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Batang adalah bagian tumbuhan yang tegak berdiri di atas tanah. Adapun fungsi batang, yang pertama sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Yang kedua sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat dan sagu. Nah, anak-anakku, adapun jenis-jenis batang yang dapat kita lihat di gambar, ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Yang pertama batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga, batang pohon durian, itu terdiri dari kayu. Yang kedua batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga, misalnya batang padi dan rumput. Yang ketiga ada batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam. Selanjutnya kita akan membahas daun. Anak-anakku, daun adalah bagian tumbuhan yang hanya tumbuh dari batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada pula yang berwarna hijau tua. Nah, ada pula daun yang tidak berwarna hijau, Nak. Misalnya daun pada tanaman puring. Adapun fungsi daun, yang pertama untuk melakukan pernapasan, yang kedua sebagai tempat pembuatan makanan, yang ketiga tempat terjadinya penguapan. Nah, daun berdasarkan susunan tulangnya terdiri dari 4 macam. Ada yang bertulang menyirip, bertulang melengkung, bertulang menjari, dan bertulang sejajar. Bertulang menyirip, bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contohnya daun mangga, jambu, dan nangka.
Adapun daun bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung. Contohnya daun genjer ataupun sirih ya. Selanjutnya ada daun bertulang menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan kita. Contohnya ada daun pepaya, daun singkong ataupun daun kapas. Selanjutnya, adapun daun bertulang sejajar. Bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contohnya seperti daun padi dan daun jagung. Namun anak-anakku, adapun jenis daun berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai daun ada 2. Nah, yang pertama ada daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal ini bila pada sebatang tangkai daun hanya terdapat 1 helai daun. Misalnya daun singkong, daun pepaya, dan daun pisang. Sedangkan kalau daun majemuk itu, bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Misalnya daun belimbing, daun asam, dan daun mawar. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan ada bunga. Bunga merupakan perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga yaitu ada tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, anak-anak dapat melihat di gambar sebelah kanan ini ada gambar bunga, ada kepala sari, tangkai sari, kelopak, bakal biji, kepala putik, mahkota ya, dasar bunga. Untuk penjelasan kegunaan masing-masing ada di slide berikutnya. Nah, berikut bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama, tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Jadi tangkai bunga ini untuk penghubung antara bunga dengan batang. Yang kedua, kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota. Jadi, kelopak bunga ini bagian yang melindungi bunga saat masih kuncup. Selanjutnya, mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga ini berguna untuk menarik serangga lain untuk datang membantu penyerbukan. Bentuk mahkota ini sangat menarik dan berwarna-warni. Saat masih kuncup, mahkotanya akan terbungkus oleh kelopak bunga. Yang keempat, ada benang sari, merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Benang sari ini biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Jadi, diingatkan kembali benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Tangkai putik akan tumbuh menjadi bakal buah dan bakal biji. Nah, proses penyerbukan terjadi apabila serbuk sari menempel kepada pala putik tadi, Nak. Berdasarkan bagian-bagian yang dimiliki bunga, dibedakan menjadi 2. Ada bunga lengkap dan bunga tak lengkap, dan bunga sempurna dan bunga tak sempurna.
Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Sedangkan bunga tak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian kelopak bunga tadi atau mahkota bunga, atau putik, ataupun benang sari. Nah, untuk bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik. Sedangkan kalau bunga tak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki putik atau benang sari saja. Jadi, kalau bunga tak sempurna itu hanya memiliki satu, apakah putik atau benang sari. Selanjutnya, buah dan biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jadi biji itu adalah hasil pembuahan akibat penyerbukan antara putik dan serbuk sari. Biji ada yang berkeping satu, yang tadi dikenal dengan monokotil, dan juga ada yang berkeping dua, dikotil ya. Biji terdiri atas 3 bagian yaitu kulit biji, keping, dan daun lembaga atau daun keping. Sampai sini anak-anak sudah mengerti? Apakah sudah jelas yang Miss jelaskan hari ini? Insya Allah nak ya. Jika anak-anak ada kesulitan atau kebingungan mengenai materi hari ini, silakan tanyakan sama Miss Bella via WhatsApp atau Classroom ya. Sebagai evaluasi, anak-anak kerjakan latihan modul subtema 1 tema 3, level 1 bagian A dan B mulai dari halaman 30. Semangat dan good luck! Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di esok hari.